Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadilah. Di sini saya ingin menjelaskan, mereview sedikit tentang video yang saya bikin dan saudari saya bikin, yaitu Aga Silviana Mukhtar, tentang paradigma keilmuan dan ilmu komunikasi. Nah, harus kita ingat, berbicara tentang paradigma, menurut Malleong, paradigma adalah cara meresepsi berpikir, menilai dan melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan sesuatu, cara khusus tak realitas. Nah, disiplin keilmuan sebuah paradigma ada beberapa. Yang pertama adalah ontologis. Nah, ontologis yaitu berkaitan mengenai objek atau realitas sosial yang diliti. Terus yang kedua adalah aksiologi. Apa itu aksiologi? Yaitu berkaitan dengan precious value, yaitu nilai judgment dan etika dan pilihan moral peneliti dalam suatu penelitian. Nah, biasanya ada kalau misalnya kita sebelum sarjana itu ada nilai skripsi. Nah, ini dipakai nilai-nilai value dan nilai-nilai moral dalam pembuatan skripsi. Terus yang ketiga adalah metodologis, berisi tentang asumsi-asumsi bagaimana cara memperoleh pengetahuan mengenal suatu objek. Nah, ini adalah kita nggak asing lagi dengan kata metode. Selanjutnya yaitu perkembangan dunia komunikasi di Indonesia yang dipengaruhi oleh 3 paradigma besar. Apa itu 3 paradigma besar? Yang pertama adalah paradigma teori konservasional, yang kedua paradigma kritis, dan yang ketiga terakhir adalah paradigma teknologi media. Oke, next, selanjutnya yaitu menjelaskan tentang metode dan penjelasan komunikasi. Nah, di sini ada 3 model komunikasi yang sudah tidak asing di dalam dunia ilmu komunikasi. Yang pertama adalah model komunikasi linear, yang kedua adalah model komunikasi dua arah, yang ketiga adalah model komunikasi transisional. Nah, saya ingin menyimpulkan dengan demikian yang harus sangat garis bawahi bahwasanya sosiologi komunikasi menempuh 2 jalur, bahwa kajian dan sumbangan pemikiran Auguste Comte. Siapa Auguste Comte? Adalah salah satu pemikir di dalam dunia ilmu komunikasi, dan Robert Camerton merupakan sumbangan paradigma fungsional bagi lahirnya teori-teori komunikasi seperti ada namanya teori itu atasnya tradisi kritis, tradisi fungsional segala macam, dan juga Habermas. Nah, menjumbangkan paradigma konflik bagi lainnya dan teori-teori kritis dalam kajian ilmu komunikasi. Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan, selebihnya mohon maaf. Dan video ini akan dilanjutkan oleh saudari saya, yaitu Aga Silviana Mukhtar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari kelompok 6 yang berjudul Perubahan Sosial dan Budaya Massa. Apa itu perubahan sosial budaya? Nah, perubahan sosial budaya adalah proses sosial yang dialami oleh anggota masyarakat serta semua unsur-unsur budaya dan sistem-sistem sosial di mana semua tindakan kehidupan masyarakat secara sukarela atau dipengaruhi oleh unsur-unsur eksternal untuk meninggalkan pola-pola kehidupan, budaya, dan sistem sosial lama, kemudian menyesuaikan diri untuk menggunakan pola kehidupan budaya dan sistem sosial yang baru. Beberapa hal penting dalam perubahan sosial. Yang pertama ada perubahan pola pikir dan sikap masyarakat. Selanjutnya ada perubahan perilaku masyarakat dan perubahan budaya masyarakat. Ada beberapa fase dalam kehidupan manusia. Yang pertama ada yang namanya fase agrokultural. Nah, fase ini adalah ketika alam tidak lagi mampu memberi dukungan kepada manusia karena populasi manusia yang makin banyak, maka tidak ada pilihan lain selain bercocok tanam
dan berburu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, ada fase tradisional. Nah, fase tradisional ini masyarakat hidup di suatu tempat yang dianggap strategis untuk penyediaan berbagai kebutuhan hidup masyarakat, seperti di pinggir sungai, pantai, dan lain sebagainya. Masyarakat memilih menetap dan saling berinteraksi sehingga menjadi kelompok besar dan komunitas desa. Selanjutnya ada fase transisi, di mana masyarakat mulai menggunakan mode transportasi dan media informasi sudah mulai merata. Namun secara geografis, masyarakat transisi berada di pinggiran kota dan masih hidup secara tradisional dengan pola pikir dan sistem sosial yang lama. Fase yang selanjutnya adalah fase modern, di mana kehidupan masyarakat sudah mulai kosmopolitan dengan kehidupan individual yang sangat menonjol. Sistem religi dan kontrol sosial masyarakat serta sistem kekerabatan mulai diabaikan. Nah, yang terakhir ada fase postmodern. Di fase ini adalah fase di mana masyarakat dengan kelebihan-kelebihan tertentu menciptakan pola sikap dan perilaku serta pandangan-pandangan terhadap diri dan menjadi masyarakat sosial yang berbeda dengan fase-fase masyarakat sebelumnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.